Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-591. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-591 kali ini kita akan mereview ada 7 saham, di mana 6 saham saya pilih berdasarkan top score JCS, dan ada satu saham yang diminta oleh Bang Lutfi, yaitu MKTR. Dan bagi teman-teman yang juga ingin sahamnya dibahas, silakan boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan kita akan ulas juga sahamnya di part-part berikutnya. Namun seperti biasa, untuk melanjutkan review kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks hari ini. Indeks kembali menjauh dari level 6.600, 6.500an itu kita punya level penting. Tapi dia berhasil kembali naik 0,8% hari ini di level 6819. Indeks kembali menguat di tengah kekhawatiran penurunan dan banyak sentimen-sentimen. Namun seperti yang saya sudah katakan ya dari beberapa hari sebelumnya, bahwa manfaatkan momentum indeks turun itu untuk serok aja sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena banyak perusahaan masih belum rilis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan di kuartal keempat. Bukan banyak lagi, hampir semua belum ada. Mungkin yang pertama kali akan rilis adalah Bank BNI, kurang lebih di tanggal 26, kalau tidak salah dia punya jadwal. Dan itu artinya masih ada banyak katalis yang bisa mendorong pergerakan dari masing-masing emiten dan mungkin bisa berimplikasi kepada pergerakan dari indeks. Jadi seharusnya masih akan oke indeksnya. Namun yang menjadi menarik memang kenaikan 0,8% hari ini tidak didukung oleh kenaikan volume yang lebih besar seperti kemarin-kemarin ya. Biasanya di 12 triliun, hari ini kok cuma 9,1 triliun ya. Saya cuma takut adalah kenaikan ini adalah kenaikan semu dan besok pasti akan koreksi dulu. Walaupun mungkin koreksi sehat ya, karena dia rally dari 6.600 itu dia langsung ke 6.800 dan itu cukup cepat juga kenaikannya, sehingga mungkin akan ada koreksi dulu sebelum terus untuk melanjutkan penguatan. Kalau teman-teman mungkin mau insight yang lebih mendalam, silakan ke Astronaci Internasional. Di sana Pak Gemal luar biasa sekali sudah bahas bagaimana 2023 itu akan terlewati dan target-targetnya, timingnya semua itu sudah dibahas di sana. Teman-teman bisa langsung cek ke YouTube channel di Astronaci Internasional ya. Itu saya mentor saya lah. Saya selalu nonton itu dan timingnya itu yang paling luar biasa, yang menurut saya sangat membantu dalam menentukan kapan seharusnya kita mulai bergerak. Tapi terlepas dari itu ya, setiap dari kita punya style masing-masing ya. Saya itu lebih senang melihat di satu emiten ini dia punya kebiasaan seperti apa dan ada nggak peluang dari kebiasaan mereka itu. Ini contoh. Misalnya kayak saham Cikarang Listrindo ya. Kita tahu dia punya kebiasaan itu bagi dividen 2 kali. Yang pertama mungkin di kisaran bulan 5, bulan 6 kalau tidak salah. Dan ada di bulan 11 dan bulan 12. Artinya teman-teman tuh kan punya spare waktu tuh untuk mengukur berapa hari atau berapa timing yang pas untuk bisa membeli power. Nanti ketika dia umumkan bagi dividen, harga sahamnya bergerak naik, disitulah kita taking profit. Jadi kita memanfaatkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dia sebagai katalis ya, sebagai katalis positif untuk kita menjual saham kita. Itu saya suka yang seperti itu. Jadi ini perusahaan selalu rutin bagi dividen. Biasanya dalam 5 tahun terakhir dia bagi dividen itu di bulannya ya, bulan-bulan itu juga, sehingga ketika mungkin 3-4 bulan sebelum itu terjadi, saya mungkin sudah mulai akumulasi, mulai terus menambah. Salah satu yang juga menjadi yang menarik seperti yang saya jelaskan kemarin itu adalah saham milik Jaya Ancol ya, pembangunan Jaya Ancol. Itu juga sama. Ketika tahun 2020 Covid melanda, sahamnya terjun bebas sampai di bawah 500 dan saya mulai mencicil di sana. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi
PJAA punya laba sampai minus sedalam itu hanya karena pandemi saja dia akhirnya harus seperti itu. Kemudian kita menganalisa kebiasaannya dia adalah selalu laba, selalu bagi dividen yang cukup besar yieldnya. Kemudian ada Pemda Jakarta punya juga, sehingga harusnya ketika COVID itu selesai, Ancol itu dibuka kembali untuk umum, harusnya pendapatan dia akan kembali dan terbukti. Di 2022 akhirnya dia bisa mencatatkan laba. Ya, dan harga sahamnya dari 500 sudah sampai ke 700. Naikannya sudah lumayan ya, itu mungkin bisa 20%, 30% kenaikan, itu sudah floating profit sampai hari ini. Nah, strategi-strategi seperti itu yang harus teman-teman pakai untuk melihat mana sih saham-saham yang mungkin prospek. Tapi sekali lagi balik lagi ya, setiap orang punya style masing-masing. Jadi kita tinggal melihat, oh ini dia stylenya seperti ini, dengan style saya seperti ini, seperti kita bisa combine. Dan itu harusnya bisa jadi nilai plus. Ya ini kita sharing-sharing aja bagaimana strategi kita di dalam menghadapi market. Karena market itu begitu dinamis ya, market itu begitu tidak bisa ditebak, sehingga kita harus terus beradaptasi. Mana yang paling cocok dengan kita, itulah yang kita pakai. Jadi orang lain mau omong A, B, C, D, E, F, G, tapi kalau ternyata itu tidak cocok, ya buat apa kita ikuti? Jangan memaksakan diri. Ada juga, saya sempat juga baca komentar di tempat lain ya. Misalnya, orang ini kok hebat banget ya, kalau dia scalping itu jago banget, selalu cuan. Tradingnya itu luar biasa, selalu pamer. Tapi pada akhirnya, apakah kita punya kualitas yang sama, waktu yang sama, timing yang sama, emosi yang sama? Itu semua kan mempengaruhi itu. Jadi jangan kita memaksakan apa yang dia punya dengan kita. Mungkin kita belum sanggup di posisi seperti itu. Jadi yang paling tepat menurut saya pribadi adalah mana yang paling pas, mana yang paling nyaman, itulah yang teman-teman pakai. Jadi tidak usah dipaksa bahwa saya harus seperti dia, tapi pakailah yang pas buat teman-teman, sehingga itulah yang menjadi style dari teman-teman. Ya, intermezzo sedikit. Hari ini kita perhatikan juga 294 saham naik, 217 turun, 198 stagnan. Asing net buy cukup besar, 709 miliar di seluruh market dan 647 di regular market. Kita langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Mahkota Group. Ini secara indikator dia perfect ya, nilainya sempurna 90 ya, 90 apa 95 saya lupa. Oke, 90 ya, perfect ya. Dan MGRO hari ini tutup naik 1,91% di harga 800 closingnya. Kemudian ya pergerakannya membosankan sebenarnya. Naik, tembus resist, turun di support lagi, naik lagi, turun lagi di support, ya begitu aja terus. Dan saat ini dia mendekati resisten paling kuatnya di 810 dengan support di 760. Jadi teman-teman, strateginya ada dua. Secara indikator tidak usah dibahas karena indikatornya sudah perfect semua. Sekarang tinggal di level berapa kita harus ambil. Yang pertama, strateginya teman-teman bisa buy on breakout ketika dia melewati 810, target sampai dengan 860, 880. Tapi kalau ternyata dia masih kasih shadow dulu, misalnya kan kayak gini nih, banyak shadow nih. Pagi open dibanting, pagi open dibanting. Coba saja kalau mungkin mau antri di 760, 770, siapa tahu dapat ya. Target jual bisa ke 810, bisa ke 860 dan ke 880. Jadi teman-teman punya dua strategi. Mau coba antri sekarang, mungkin mau antri istilahnya pakai GTC, teman-teman set buy mulai dari malam ini 760 770. Kalau ternyata dia match ya syukur, TP 810 terdekat. Tapi kalau ternyata dia tidak match, ternyata dia malah terus terbang, ya teman-teman bisa buy on breakout di 810. Jadi strateginya ada dua, dan batasin SL-nya juga teman-teman bisa sesuaikan ya. Mau kalau misalkan dapat di buy on breakout 810, boleh cut loss di bawah 800, atau kalau mau lebih cut loss-nya dikasih dalam lagi di bawah 760 juga boleh-boleh saja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan preferensi masing-masing. Berikutnya kita ke STA ya, Sumber Tani Agri kalau tidak salah namanya nih. Sumber Tani Agung, Resources. STA ditutup menguat 2,03% di level 1005
Dimana kalau kita perhatikan final score value dia good, dengan hari ini berhasil dia breakout dari area resistennya SPK di 1000 dan closing satu tick di atasnya di 1005, dan tentu ini menarik buat STAA. Selama dia masih ada di atas harga 1000, STAA masih punya peluang untuk terus melanjutkan penguatan dengan target ke 1060. Bagi teman-teman yang ingin membeli, silakan selama di atas 1000 boleh buy 1000 sampai dengan 1010, batas CSL di bawah 980, target kenaikan sampai dengan 1060. Dan kalau kita perhatikan hari ini masih ada bullish divergence ya di saham STAA, dan memungkinkan STAA masih bisa melanjutkan penguatan asalkan dia ada terus di atas level support paling kuatnya di 1000. Kemudian kita bergeser ke saham selanjutnya adalah saham milik Astra Agro Lestari dengan kode emiten AALI. AALI konsisten dalam beberapa hari ini menaik secara perlahan, namun dia cukup menarik karena hari ini tidak mampu untuk menyentuh apalagi melewat area resisten paling kuatnya di 8.200. Hari ini cuma naik 0,31%, close di 8125 dengan final score value hanya 75. Statusnya good. AALI akan menjadi menarik ya. AALI akan menjadi menarik kalau dia bisa breakout dari 8.200. Ini kalau mampu melewati 8.200, ini menarik buat AALI, dan itu bisa dijadikan area beli atau strategi beli, trading plan-nya buat teman-teman. Jadi kalau dia bisa breakout 8.200, silakan buy on breakout 8.200, batasi SL mungkin di bawah 8.000 atau 8.100, teman-teman bisa sesuaikan dengan target kenaikan. Kita cek secara weekly dulu. Mungkin bisa, ini kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman buat garisan seperti ini, maka memungkinkan dia bisa cup and handle dulu baru terbang, atau dia bisa langsung terbang juga ya. Mungkin yang sebelumnya bisa dipakai, maka kenaikan bisa sebesar ini. Mungkin berapa poin ini? 300 ya. Berarti 8.500 bisa target berikutnya. Tapi kita lihat dengan weekly dulu. Nah, kalau dari weekly bisa juga targetnya betul ke 8.500 ya, hitungannya di resisten bantuan di 8.500 atau di area SPK-nya di 8925. Jadi teman-teman, kalau memang dia bisa breakout 8.200 ya silakan buy on breakout 8.200, cut loss mungkin di 8.100 atau di 8.000 boleh. Target kenaikan sampai dengan 8.500 dan 8.925. Tapi kalau dia tidak bisa melewati dari 8.200 ya sabar dulu, wait and see, coba tunggu di 7.900-an untuk teman-teman kemudian ambil kembali saham milik AALI. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke pertambangan. Pertambangan di mining. Tadi kita di CPO. Sekarang kita ke ITMG ya. Ini saham yang cukup menyesal sekali ya. Ini waktu itu saya ingat persis saya beli di 8.500 apa 8.700 dan dijual di 9.000, dan sekarang dividennya saja sudah hampir yieldnya besar sekali, 50% mungkin. Dan belum capital gainnya. Luar biasa, sampai sempat 40 berapa ribu nih, 45.000 mungkin. Kenaikan mungkin 6 kali lipat gain. Kehilangan itu tahun berapa ya? Tahun 2021 ya, 2021 kalau tidak salah, apa 2020 lupa. Tapi sudahlah, kita lanjut ya. Kalau ITMG ingat-ingat ini stres juga. Cuma ambil cuannya tipis tapi kehilangan banyak. Tapi itulah, keputusan harus diambil gitu ya. Kalau kita waktu itu kita ambil dan kita hold ternyata dia ke 100 kan juga sama, kita menyesal ya. Mending jual saja waktu itu. Jadi itulah manusia ya. Kalau cuan enggak bersyukur ya. Kalau ternyata masih lebih tinggi, wah enggak bersyukur tuh kemarin. Harusnya saya hold nih. Padahal sudah cuan juga itu. Oke, ITMG hari ini naik 3,2% di level 36850. Final score value dia 75, statusnya good.
dan sedang berjuang untuk terus menuju ke area resistennya di 38.600. Bagi yang mungkin sudah punya harga ini dari bawah, maka kawal saja dengan target berikutnya ke 38.600. Tapi bagi yang belum punya, tentu ini nanggung sekali ya. Mau buy on breakout 38.600 juga boleh, atau boleh saja beli di harga sekarang. Misalnya ini kan ada support bantuan di 35.500 lah, atau kalau kita bulatkan ya, itu mungkin di 35.000. Teman-teman 35.000 mungkin boleh ya, 35.500, 36.000 boleh teman-teman mulai beli di sana, asalkan tidak turun lagi di bawah level ini nih, SSR 1. Jadi mungkin 35.000, 36.000 boleh beli, cut loss di bawah 35.000, target ke 38.600 sampai 41.400. Tapi kalau mau menunggu breakout sekalian juga boleh-boleh saja ya, teman-teman punya pilihan. Tapi kalau saya pribadi ya, saya akan tunggu dia breakout dulu ya. Breakout, koreksi ya, kalau juga kuat ya silakan, itu baru saya buy. Tapi kalau ini cukup nanggung ya, kalau mau spek buy juga boleh saja. Yang penting selama dia di atas 35.000 aman. Tapi kalau turun di bawah itu ya jelek juga buat ITMG. Setelah ITMG kita punya saham Adaro ya. Kita punya saham milik Adaro. Saham Adaro Energi Indonesia Tbk ditutup menguat 1,89% di level 3230. Hari ini final score value dia 75, statusnya good. Kalau kita perhatikan Adaro sama mirip ITMG, ya stylenya sama, mereka turun ya turun semua, naik ya naik juga ini. Konsolidasi kemudian naik. Yang menjadi menarik memang dia masih ada di atas SSR 1. Di sini ada di atas super bantuannya di sekitaran 3130. Dan yang belum menarik adalah dia masih jauh sekali dari area resisten SPK di 3630. Tentu ini tidak mungkin kita tunggu buy on breakout ya. Karena dari harga saat ini ke area buy on breakout itu sudah cuan lumayan besar. Jadi teman-teman bisa pakai SSR bantuan 3130 ini sebagai area support untuk teman-teman pakai sebagai patokan. Jadi kalau mau beli silakan 3130 sampai dengan 3150 boleh. Batasi SL di bawah 3100, target kenaikan menuju ke 3630. Kemudian berikutnya kita punya saham milik Doit, Delta Dunia Makmur. Di mana saham Doit hari ini ditutup menguat 6,38% di level 300, close sama dengan high. Close 300, high-nya juga 300, dan tipis sekali dia dengan area resisten paling kuatnya di 302. Ini menarik. Kalau besok bisa break 302 silakan. Teman-teman boleh buy on breakout 302, target sampai dengan 330 dan batasi SL di bawah 296 atau 294. Teman-teman bisa sesuaikan. Tapi kalau tidak bisa melewati 302, skip ya. Jangan dulu beli di saham Doit. Tapi kalau betul bisa breakout 302, maka ini menarik. Silakan buy, atur SL-nya, atur TP-nya. Karena hari ini indikatornya bagus ya. Skornya 85, statusnya good. Kemudian ada bullish divergence di sana, dan tentu ini menarik buat Doit. Jadi bagi saya pribadi masih memungkinkan Doit bisa terus melanjutkan penguatan. Mungkin saja besok naik dan ada upper shadow di sana. Dan saham terakhir yang kita review, ini request dari Kak Lutfi, yaitu saham milik MKTR. Ini sepertinya sudah pernah kita bahas beberapa hari lalu, tapi kita akan bahas lagi. MKTR kalau update hari ini, final score value-nya dia adalah 35 ya, ignore. Kita abaikan, tapi yang menjadi menarik memang dia saat ini ada di atas area support barunya, support paling kuatnya yaitu support RPK. Jadi selama dia di atas 129, maka MKTR ya masih aman-aman saja. Kalau turun di bawah 129, ada peluang dia sampai ke 118 di support berikutnya. Jadi kalau Kak Lutfi mau buy, pastikan dia ada di atas 129. Kalau memang masih di atas 129, silakan boleh buy 129, 130, target ke 140 sampai di 150, batasi SL di bawah 127. Tapi kalau ternyata dia opening langsung turun di bawah 129, coba tunggu saja di 118 sampai dengan 120 di next support. Kalau hari ini indikatornya masih jelek ya, tapi tidak tahu besok apakah sudah bagus atau tidak.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-591 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.